hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Allah sudah jelaskan mana perbuatan-perbuatan baik, mana perbuatan-perbuatan dosa. Thumma bayyana dzalika fi kitabihi. Dan Allah sudah jelaskan itu dalam kitabnya, Al-Quran. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang baru niat, bertekad mengerjakan satu amal kebaikan, belum dia kerjakan, katabahullahu indahu hasanatan kamila. Allah langsung catat di saat itu juga pahala lengkap ibadah itu. Jadi misalnya mau tidur malam, niat sholat tahajud. Belum kita sholat nih, belum tidur, baru niat, insya Allah nanti jam 3 saya bangun. Di saat itu dapat pahala lengkap sholat malam. Misalnya tadi majelis ilmu ini, pada saat Anda belum datang di pagi hari atau siang hari tadi sudah niat, nanti malam saya mau datang ke Masjid Raya, Masjid Agung misalnya, saya mau datang, udah niat, maka sudah dapat pahala majelis ilmu. Lalu bagaimana kalau kita sempat kerjakan? Perhatikan, fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanat ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Kalau dia kerjakan apa yang sudah dia niatkan itu dari kebaikan, dia sholat malam, dia bangun, dia hadir di majelis ilmu, dia sebelum keluar rumah dia niat sedekah, sudah dapat pahala lengkap. Pada saat dia kerjakan, dicatatkan baginya 10 kali lipat dari niat, dari ibadah itu, sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Berarti jenis ibadah semua yang kita mau kerjakan teman-teman, misalnya sholat 5 waktu, di saat kita sebelum sholat subuh, sebentar malam kalau mau tidur, niat akan sholat tahajud dan sholat subuh, sudah dapat pahala sholat malam dan sholat subuh. Kalau Anda meninggal, sudah dapat pahala lengkap. Kalau Anda kerjakan 10 kali lipat sampai 100 sampai 700 kali lipat, dan bahkan kelipatan yang banyak tergantung keikhlasan. Selepas sholat subuh, niatkan saya akan kerjakan hari ini sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dapat pahala lengkap tuh. Satu. Kapan kita kerjakan duhurnya, dapat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Asar sama, maghrib sama, isya sama. Ini yang rutin kita kerjakan. Semua yang kita ingin kerjakan diniatkan, dan usahakan dijalankan niat apa yang sudah kita niatkan itu. Ini kecerdasan luar biasa. Jadi dengan niat kita bisa dapat berlipat-lipat pahala dengan jenis ibadah yang sama. Beda dengan orang yang pada saat dia tidak niat sama sekali sholat di masjid, tidak niat sholat duhur, begitu dia pergi ke kantor aktivitas, pas azan temannya ajak, ayo kita sholat yuk. Oh ayo sholat, dia baru niat pada saat itu. Nah di sini beda dengan orang yang dari tadi awal sudah niat. Karena ini tiba-tiba aja dia mau kerjakan. Beda dengan orang yang pas ada orang miskin minta, baru dia keluarkan. Beda dengan orang yang sebelum keluar rumah, dia udah niat. Dia sudah taruh di kantong sebelah kanan atau kantong sebelah kirinya, ini uang khusus kalau ada yang minta saya akan sedekah. Dia udah niatin, ini sudah dapat pahala lengkap. Begitu dia kasih, 700 kali lipat. Itu bukan main-main itu. 700 kali lipat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamila. Siapa yang niat mau buat dosa lalu dia batalkan, dia nggak mau kerjakan karena Allah, dicatatkan baginya 1 pahala. Dia niat berzina, dia niat menipu, dia niat menggunjing, memfitnah, membunuh, mengganggu orang, apa saja. Tapi tiba-tiba pada saat dia mau jalankan dia batalkan. Enggak deh, Allah larang, dapat pahala lengkap. Karena batalin niat buruknya. Jadi kalau di sini ada yang hadir punya niat-niat buruk, apakah dia kena dendam sama orang, dia benci sama orang, ada sesuatu yang dia niatkan, batalkan, jadi pahala. Tidak usah jalankan. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia niatkan lalu dia kerjakan dosa itu, hanya dicatatkan baginya 1 dosa saja. Zada fi riwayah, dan ditambahkan dalam riwayat lain, au mahaha, atau Allah akan hapuskan dosa itu. Wala yahliku 'alallahi illa halik, dan tidak ada orang yang binasa ya kecuali yang sudah memang pantas binasa. Setelah hadis ini harusnya tidak ada orang yang binasa, karena
Dia tidak bisa mengerjakan pun karena dia sakit kah, karena dia ada uzur kah, dia bisa niat dapat pahala. Ya, dia stroke, cacat, nggak bisa ke masjid, tapi dia niat dalam hati kalau saya sehat saya mau ke masjid, sudah dapat pahala terus sampai dia mati. Karena memang dia punya uzur, sebagaimana tadi hadis sudah kita jelaskan. Ini hadis yang luar biasa sekali berhubungan dengan masalah ini.